Selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kalian akan mendengarkan kisah menarik dari seluruh dunia. Kali ini adalah beberapa kisah tentang tema malicious compliance yang singkatnya memberi pelajaran kepada seseorang yang ngeyel alias kolot. Berikut ceritanya. Cerita pertama. Lagu Natal katamu? Seperti banyak siswa SMA di Amerika, aku memiliki pekerjaan di resto makanan cepat saji lokal. Aku membenci Golden Arch, tetapi itu adalah pekerjaan dan selama musim panas aku bisa bekerja membuka untuk makan siang dan kemudian bekerja pekerjaan kedua di malam hari. Shift pagi dapat diatur dan aku bekerja melewatinya. Ada periode aktivitas, tetapi tidak seperti terburu-buru makan siang. Jadi ada juga waktu senggang. Selama masa tenang, kami diharapkan untuk mencuci nampan, menyusun kotak makanan yang menyenangkan, dan mempersiapkan untuk makan siang sebanyak mungkin. Salah satu teman sekelas juga mendapatkan pekerjaan di tempat khusus ini, dan kami menjadi paduan suara di sekolah bersama-sama. Dia mulai dan juga diposisikan di drive-thru. Aku adalah kasir jendela, dan dia menyerahkan pesanan keluar jendela. Kedua ruang ini dihubungkan oleh lorong ubin, dan suatu pagi selama periode yang lambat, dia dan aku mulai bernyanyi bersama untuk menghabiskan waktu. Penting untuk dicatat, bagian dalam restoran selalu sepi pada pukul 6 pagi. Sebagian besar pesanan hanya melalui drive-thru, jadi kami tidak mengganggu pelanggan di dalam restoran. Beberapa hari berlalu, dan akhirnya manajer kami keluar dan menyuruh kami untuk berhenti. Kami bertanya mengapa, dan dia tidak punya alasan yang baik, terutama karena kami masih melakukan semua pekerjaan yang diminta dari kami. Setelah dia menyadari betapa konyolnya memaksa kami berhenti bernyanyi, dia menawarkan kami masih bisa bernyanyi, tetapi kami harus menyanyikan lagu-lagu Natal. Aku yakin dia percaya ini akan menjadi penghalang bagi kami, karena ini adalah pertengahan musim panas. Betapa buruknya, dia salah menilai dua kutub buku paduan suara ini. Kami mulai menyanyikan lagu-lagu Natal dengan penuh semangat dan menikmati setiap menitnya. Aku tidak ingat berapa lama sebelum dia kembali, dan mengatakan kami harus berhenti bernyanyi, tetapi semua staf menikmati konser pagi itu. Cerita kedua. Pemutusan hubungan kerja sesuka hati dua arah, cuy. Beberapa tahun yang lalu, suami dipecat pada awal musim panas. Aku memiliki pekerjaan paruh waktu sebagai guru, tetapi itu tidak membawa keuntungan. Aku harus mengambil pekerjaan apa saja, untuk menyediakan asuransi kesehatan, sementara suami mencari pekerjaan baru. Aku mendapat pekerjaan sebagai teller di sebuah bank. Aku mencoba tetapi masih baru dalam mengelola kasir. Jadi beberapa kali seminggu, kasirku tidak seimbang, tidak pernah banyak uang, kekurangan beberapa dolar. Tapi seluruh staf harus begadang sampai kami menyeimbangkannya. Aku merasa mengerikan untuk sisa staf, seolah rasa malu itu belum cukup buruk. Supervisorku, Mel, akan mengingatkan aku kalau aku bekerja sekendah hati, dan mereka bisa memecat aku kapan saja. Asuransi kesehatan keluarga kami naik dalam waktu dekat menakutkan bagi aku. Terkadang sulit untuk menahan air mata. Aku menjadi lebih baik saat musim panas berlalu. Tetapi setiap beberapa minggu, jika aku membuat kesalahan, Mel akan tersenyum ketika dia memperingatkan aku. Kamu bisa dipecat tanpa alasan dan kamu harus segera pergi. Itu sangat fantastis. Pada satu titik, aku menunjukkan ancaman terus-menerus dan tidak menciptakan lingkungan yang sehat. Senyumnya hanya melebar. Itu berjalan dua arah. Kamu bisa berhenti kapan saja tahu. Ketika tahun ajaran dimulai pada musim gugur, aku perlu membawa anak untuk mengunjungi sekolah baru untuk hari pertamanya. Aku meminta untuk mengambil makan siang di sore hari, jadi aku bisa membantu anak. Meskipun mereka menyetujuinya, ketika tiba waktunya untuk makan siang, mereka bersikeras agar aku mengerjakan makan siangku karena mereka sibuk. Saat itu suami telah menemukan pekerjaan dengan asuransi, dan bahkan lebih baik. Aku telah ditawari lebih banyak jam mengajar, meskipun masih belum full time. Itu sudah cukup. Hari berikutnya aku praktis melayang ke bank. Aku menunggu sampai jam 10 pagi, lalu memberitahu Mel aku perlu berbicara dengannya. Dia menjawab sangat sibuk, dan harus menunggu sampai kami telah tutup. Oh, kalau begitu aku tidak akan berada di sini, kataku. Dia tampak seperti aku memukulnya dengan batu. Apa? Aku tersenyum. Ingat aku perlu membawa anak ke sekolah barunya kemarin. Kamu tidak akan membiarkan aku melakukan itu. Jadi aku melakukannya sore ini. Dia tidak mengerti sama sekali. Kamu tidak bisa hanya mengambil cuti 1 jam ketika kamu. Aku harus menyela. Aku tidak mengambil cuti 1 jam. Aku akan pergi untuk selamanya. Pada siang hari, kamu terus mengingatkan aku bekerja sesuai keinginan. Terima kasih atas mengingat itu. Aku akan pergi selamanya dalam 2 jam. Sementara Mel marah, aku menunggu pelanggan. Aku praktis menyanyikan salam kepada mereka, dan sangat ceria. Pelanggan terus bertanya mengapa aku begitu bahagia. Aku senang memberitahu mereka, karena aku akan pergi selamanya dari tempat ini pada siang hari. Setelah setengah jam, Mel berpikir aku harus segera pergi, dan aku melakukannya. Aku benar-benar bergegas keluar pintu, lalu memberi Mel hormat yang sangat menyenangkan di pintu. Cerita ketiga. Tidak, kamu yang memanggil aku.
Ini hanya satu cerita pendek. Itu terjadi sekitar 20 tahun yang lalu. Jadi detailnya agak kabur, tetapi entah bagaimana berakhir dengan saldo negatif pada pernyataan Visa untuk sekitar 32 sen setelah aku mengubah bank dan menutup semua akunku. Aku tidak mau diganggu untuk menghabiskan 1 atau 2 jam di telepon untuk mencoba dan menjelaskan hal ini kepada mereka. Jadi aku terus mengabaikan tagihan. Aku merasa sangat lucu ketika mereka mulai mengancam untuk mengirim aku debt collector. Sekarang isyarat malicious compliance. Akhirnya seseorang dari debt collector menelpon aku untuk mengancam aku dengan kekuatan penuh hukum. Aku baru saja menunjukkan kalau mereka sebenarnya berutang uang kepadaku, bukan sebaliknya. Orang itu dengan malu-malu bertanya bagaimana aku ingin dibayar, dan mereka mengirimnya aku cek untuk 32 sen. Sayangnya tidak ada bunga, tanpa aku harus menunggu sebentar. Terima kasih telah menonton video ini. Kalian bisa like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.